Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 22 Maret 2021. Bapak Ibu serta saudara-saudara, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas, marilah kita sebagai orang Kristen untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang ditetapkan berdasarkan ayat harian kita yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam bahasa Batak disebut molo dipangidohamu manang ahas yanau marhite gewarhu patu pauku mai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, betapa seringnya kita mengalami kekecewaan dalam keadaan kita saat ini tentunya Bapak Ibu serta saudara-saudari. Entah karena sakit penyakit, entah karena kekalahan kita dalam berusaha atau kegagalan kita dalam bekerja, entah derita yang kita alami karena ditinggali oleh teman atau orang yang kita kasihi. Dan juga terkadang juga bisa saja Bapak Ibu, beban juga datang dari anak-anak yang kita kasihi. Artinya Bapak Ibu serta saudara-saudari, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari seluruh kegelisahan kita, kegundahan kita, itu memang sudah wajarnya lah kita perlu yang namanya dan merindukan janji atau kepastian janji yang bisa melegakan kita. Bapak Ibu, kegelisahan, kegundahan atau kekhawatiran itu hal manusiawi kita alami. Tetapi yang pasti sebagai orang Kristen kita memiliki janji kepastian. Melalui teks hari ini Bapak Ibu yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 14 ini, tentu kita sangat dekat yang namanya dengan meminta. Tentu Bapak Ibu. Maka cara kita meminta kepada yang sumber pemberi, sumber berkat adalah Tuhan, ialah dengan media berdoa. Pasti itu Bapak Ibu. Maka teks hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita mau menilik sedikit dari kalimat yang begitu sebenarnya singkat Bapak Ibu, tapi melegakan hati. Sebenarnya kalimat ini sebentar nggak sampai 4 atau 5 detik kita baca, tetapi melegakan hati kita. Kita mau lihat Bapak Ibu. Di kalimat atau di kata yang pertama kita lihat, jika kamu meminta sesuatu kepadaku. Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu antara lembaga Alkitab dengan Bible atau Alkitab bahasa Batak dengan kata meminta sesuatu. Kalau LAI menerjemahkan meminta sesuatu, tetapi dalam Bible, dalam bahasa Batak disebutkan manangaha. Disebutkan molo dipangidohamu manangaha. Apa saja, apapun. Itu kita lebih baik menggunakan terjemahan bahasa Batak karena lebih mendekati terjemahan aslinya Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, kita dianjurkan oleh Yesus sendiri, oleh perkataan Yesus sendiri, apa saja yang kita minta. Maka objeknya adalah kita. Kalau Yesus sebagai orang pertama yang mengatakan kamu minta, maka sederhananya Yesus mau mengajarkan kita tentang kerendahan hati Bapak Ibu. Sejujurnya kita nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Gitu kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa, pergi pun kita nanti dari dunia kita tidak membawa apa-apa. Artinya kita nggak ada apa-apa dan nggak memiliki apa-apa di dunia ini. Maka kita perlu yang namanya meminta. Meminta jangan seperti orang belakangan ini Bapak Ibu. Meminta tetapi mendesak, meminta tapi menyuruh, memerintah. Antara meminta dan memerintah belakangan ini sangat dekat. Maka dari kata pertama yang Yesus sebutkan, kamu minta, artinya mengingatkan kita nggak ada apa-apa Bapak Ibu di dunia ini. Maka kita perlu kerendahan hati untuk memohon kepada sumber pemberi itu. Mari kita minta dengan merendahkan hati Bapak Ibu. Maka sesudah kita merendahkan hati, sampaikan apa yang mau kita minta. Maka terjemahan yang kita gunakan terjemahan bahasa Batak, manang aha atau apa aja yang kita minta. Tetapi dengan catatan, gak semua yang kita minta itu berguna untuk kita. Gak semua yang kita minta itu kebutuhan kita Bapak Ibu.
Maka sederhananya, kata apa saja kita gunakan, apa saja yang pantas dan baik untuk kita. Apa saja yang pantas untuk bapak ibu, yang baik untuk anak dan istrimu dan suamimu atau keturunanmu bapak ibu. Maka apa saja yang pantas kita minta, mintalah. Artinya kita mengerti, memahami apa yang kita minta. Karena bapak ibu, banyak orang di belakangan ini nggak mengerti apa yang ia minta, nggak memahami apa yang ia minta. Ia meminta yang nggak mampu ia pahami. Kan begitu bapak ibu. Maka mari kita meminta dengan ucapan yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana akan mengerti apa yang ia butuhkan, akan mengerti dan memahami apa yang ia minta. Karena memang bapak ibu jujur aja, kebutuhan kita semua berbeda-beda. Jangan kita samakan permintaan kita dengan orang lain. Kalau orang lain meminta jabatan supaya tinggi, mungkin demikian kebutuhannya. Atau orang lain meminta berkat selalu, jauh lebih banyak ia terima, mungkin itu kebutuhannya. Jangan menyerupai kebutuhanku dan kebutuhan yang lain. Jangan menyerupai kebutuhan keluarga kita dengan keluarga lain. Maka dari kata pertama, jika kita meminta apa saja kepada Tuhan, kita diajarkan untuk merendahkan hati. Kita juga diajarkan untuk meminta dengan ucapan yang bijaksana. Dan ditutup bapak ibu kalimat ini, dalam namaku, dituliskan, dalam namaku aku akan melakukannya. Bapak ibu, sekilas kita melihat kata nama itu sangat penting bapak ibu. Jujur aja, kata nama itu sangat penting. Jangankan dalam doa, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sering ada kasus-kasus ketika di jalan lalu lintas. Semisalnya, kita sering kalau kita mempunyai relasi dengan pihak-pihak tertentu, kita menyebutkan namanya bapak ibu. Penting yang namanya nama. Maka di sini diingatkan kembali dalam namaku yang Yesus katakan. Bapak ibu, kita menilik bentar, kita melirik sebentar ke zaman perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama bapak ibu, bangsa-bangsa itu, orang-orang kudus itu sangat memperhatikan hal tentang nama ketika mereka berdoa. Contohnya, di dalam Nabi Daniel sendiri, di Daniel 9 ayat 17, ia mengatakan demi Tuhan sendiri. Ada alamat yang jelas ia tujukan. Kan begitu bapak ibu. Maka kita perlu juga dengan serius dan menggumuli dalam iman, dengan nama siapa atau dalam nama siapa kita meminta. Maka jelaslah ketika kita meminta dalam nama satu yang jelas dan yang pasti, maka nama yang kita sebut itu akan melakukannya. Kita lihat bapak ibu, ini adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesus kepada para muridnya tentang masa-masa yang akan ia lewati. Sebenarnya ini sudah seperti pemberitahuan akan masa-masa sengsara Yesus, di mana Yesus akan meninggalkan mereka. Maka teks ini, perikop ini ditutup dengan kalimat yang pasti dan janji yang pasti untuk meneguhkan hati para murid. Bila saja Yesus pergi tanpa ada kepastian, tanpa ada janji ini, para murid akan linglung bagaikan domba yang tak memiliki gembala. Maka Bapak Ibu, di akhir kalimat ini, di akhir teks ini, Tuhan akan melakukannya kepada kita. Ternyata Yesus tidak hanya menunjukkan ia sebagai perantara antara kita dengan Bapa. Bapak Ibu, bukan hanya sebagai perantara Yesus menunjukkan, tetapi Yesus juga menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk dapat melakukan dan memberi kepada setiap permintaan. Mari kita imani, mari kita hayati. Pos rohata nagogodo Jesus tai laho mangalusi laho mangaleon akan atajalo kalau kita meminta dalam namanya. Maka Bapak Ibu, ayat 14 ini gak bisa kita pisah dari ayat 13 Bapak Ibu. Ayat 13 itu lebih menekankan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Artinya, ketika Yesus memiliki kuasa, ketika Yesus memberikan apa yang kita minta, hanya ada satu tujuan, untuk memuliakan
Bapa yang ada di sorga. Yesus memang perantara, tetapi ia juga Bapa sendiri. Maka segala sesuatu yang kita minta, segala sesuatu yang kita rindukan, tujuannya untuk mempermuliakan ia sebagai yang kita sembah. Terpujilah Tuhan dan terberkati kita di setiap aktivitas hari ini. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita minta, kalau kita minta atas nama Dia, Dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.